Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwani fiddin, ajani Allah wa iyyakum. Para pemirsa Wesal TV, Polda PTV, Al-Wafa TV, dan juga para pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga. Ya, termasuk di dalamnya adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan untuk memperoleh berbagai macam kebaikan, yaitu thalabul ilmi, ya, yang merupakan salah satu jalan yang penting bagi setiap muslim, yaitu untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, untuk memperoleh kebaikan yang universal, dan juga adalah sekaligus merupakan pelaksanaan tugas hidup kita yang pertama sebelum yang lainnya, yaitu thalabul ilmi. Satu kewajiban yang spesial, satu kewajiban yang berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, biasanya kewajiban yang lain didampingi dengan kewajiban dengan yang sunnahnya, sementara thalabul ilmi semuanya wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang berani merubah menjadi thalabul ilmi tatawu'un. Menuntut ilmu itu hukumnya sunnah. Ya, untuk jelas sekali lagi, yang pertama kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi ba'da salat subuh, bahkan dipertegas lagi pada zikir pagi, itu doa yang kita prioritaskan adalah yang pertama kali adalah minta ilmu. Itu ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Ini adalah saling berkaitan karena amalan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam syair yang populer ya di kalangan para santri, waman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ya maka amalannya itu tidak akan diterima. Ya, mardudatun, amalannya itu ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala
mengharuskan kepada kita menerima ucapan, menerima pendapat, menerima ajaran dari siapapun harus berdasarkan ilmu, ya. Dan Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menerima pelajaran yang tidak berdasarkan ilmu, ya. Itu sighahnya sighatun nahyi, yaitu bentuk larangan, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 36, ya, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya, ya. Ilmu di sini adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala imatul mujtahidin. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih, kemudian apa yang dikatakan oleh para sahabat, ya, dan juga apa yang dikatakan oleh para a'immah al-mujtahidin, yaitu para imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terutama yang paling terkenal adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu taala. Jadi para a'immah, para ulama yang termasuk yang ditazkiyah, yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, tercakup di dalam kelompok khairun nas, sebaik-baik manusia. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih melanjutkan kajian tentang pandangan hidup muslim, yaitu jawaban muslim terhadap berbagai macam problematika asasi yang harus dijawab dengan segera dan benar. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sangat prinsip, ya. Ini juga merupakan prinsip-prinsip hidup seorang mukmin. Yang pertama adalah tentang apa pedoman hidup kita, sudah kita jawab, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, yaitu pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat, para tabiin dan atba'ut tabiin. Kemudian yang kedua adalah apa dasar hidup kita. Dasar hidup kita adalah Islam. Sudah kita bahas. Dan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apapun status sosialnya, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, ya, apapun jenis kelaminnya, apapun suku, bangsa dan etnisnya, harus punya prinsip ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini seorang muslim sebelum segala sesuatu, dan tetap ada di atas Islam sampai mati, ya, sebagaimana pesan Allah Azza wa Jalla bahwa hidup ini akan berakhir dengan mati, di mana, kapan, bagaimana proses kematian seseorang itu rahasia Allah Azza wa Jalla, tidak perlu diteliti, tidak perlu diselidiki, tapi pesan Allah Azza wa Jalla hanya satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang ketiga yang sudah kita kaji juga adalah tujuan hidup sebagai muslim. Ya, kalau dilihat dari arahnya secara vertikal, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara horizontal ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ingin menjadi rahmatan lil alamin. Adapun skupnya secara individual, secara pribadi, sebagai anggota rumah tangga, anggota masyarakat, anggota bangsa atau umat, ya, menjadi manusia-manusia yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang sedang kita bahas, yang cukup panjang ini karena sangat urgen sekali, adalah tugas hidup kita sebagai muslim. Tiada lain adalah beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, demikian juga
Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhanmu. Ya. Rabbakum, Rabb itu Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, Al-Hakim dan seterusnya. Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan pengatur, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan pendidik dan lain sebagainya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kita ini punya tugas hidup, setiap jin dan manusia punya tugas hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar memperoleh predikat takwa. Kenapa ketakwaan harus diraih? Karena takwa adalah bekal hidup yang terbaik. Ya, fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kedua, takwa adalah busana hidup yang terbaik. Di antaranya yang ketiga adalah takwa merupakan derajat puncak bagi seorang mukmin, ya. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan berbagai macam suku dan bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Kemudian dari sekian banyak urgensi takwa, kenapa kita harus meraih predikat takwa tersebut? Ya, karena kita yakin bahwa perjalanan hidup manusia yang panjang tanpa batas ini akan berakhir di dua tempat. Kalau tidak ke sorga, pasti ke neraka. Dan sorga itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang sholih, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, sebagaimana yang diumumkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dan sorga dari Tuhanmu, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang bertakwa itu? Nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus. Ya, pada garis besarnya adalah orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan memperhatikan akan batasan-batasannya. Jadi ternyata ibadah ini bukan beban, tapi karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak mencari jalan sendiri yang belum pasti untuk meniti jalan ke sorga. Ya, ini melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai agar ibadahnya itu benar, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia berkreasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengutus bagi setiap umat seorang rasul. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul, ya, di mana misinya sama, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Ya, di antara makna tagut itu adalah kullu ma'budin min dunillah, setiap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Agar beribadah, agar mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membina, untuk membimbing, untuk mengajar bagaimana cara ibadah yang benar. Ya, makanya para ulama mendefinisikan ibadah itu seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, esensi ibadah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aplikasinya atau realisasinya
menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla melalui lisan para rasul. Itu dikatakan al-ibadatu hiya ta'atullah bimtisali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya melalui lisan para rasul. Ihwati iman, ajani Allah wa iyyakum, para pemirsa di mana saja berada. Mohon maaf. Nah, sayangnya ibadah yang begitu strategis, ibadah yang begitu urgen, ibadah yang begitu penting, dalam realisasinya banyak orang-orang yang beribadah tetapi salah. Ya, contohnya ternyata ada orang yang sholat tetapi celaka, ada orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Atau juga sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita, umpamanya di surat Fatir surat 35 ayat 37, di antara golongan yang akan menyesal abadi nanti adalah jadi ada orang yang masuk neraka padahal ketika hidupnya dia sudah melakukan amalan sholih, sudah melakukan ibadah persidia gitu, sehingga dia optimis akan masuk surga langsung tanpa harus masuk ke dalam neraka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ya. Ini tidak mengada-ngada, tidak main-main. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang punya otoritas tunggal untuk memasukkan manusia baik ke surga maupun ke neraka. Di dalam ayat itu digambarkan wahum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak, ya, yastarihun, dalam tafsir disebutkan yasrahuna bisyiddah. Mereka menjerit-jerit, berteriak-teriak di dalam neraka itu sambil berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari azab ini, na'mal solihan, kami berjanji akan melakukan amalan solih, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal solih yang ternyata salah yang pernah kami lakukan. Nah, jadi mereka ingin dikeluarkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wal yadzubillah, kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari golongan tersebut. Nah, apakah dikabulkan permintaannya oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak. Ya, walaupun masih mendapatkan jawaban. Allah Azza wa Jalla menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Ya. Dan apakah kamu tidak kami tidak memanjangkan umurmu, ya. Bukankah kami Allah sudah memberikan umur yang panjang kepadamu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, ya, para ustadz, para da'i ilallah, ya, para asatidzah, para ulama sudah didatangkan, para ilmu datangkan, ya, fadzuku famaliz zalimina min nasir. Sekarang rasakan saja, ya, tidak ada sembarang penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas bahwa ibadah tanpa perintah itu adalah bid'ah. Nah, sekarang bagaimana perspektif bid'ah menurut salafus salih? Ya, jadi sudut pandang para salafus salih terhadap bid'ah. Siapakah salafus salih itu? Ya, mungkin ada yang belum tahu atau perlu diingatkan kembali. Salafus salih itu artinya para pendahulu yang salih, para pendahulu yang baik. Siapa itu? Yang pertama kali adalah Rasulullah SAW sendiri. Ya, sebagaimana beliau pernah mengatakan ketika beliau sakit yang mengakibatkan wafatnya beliau kepada putri tercintanya Fatimah Az-Zahra, beliau mengatakan nikmas salab anak.
sebaik-baik pendahulu adalah aku. Kemudian setelah itu adalah murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu generasi yang secara jama'i sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mendapatkan nikmat yang paling berharga, bahkan mereka sudah dipastikan semuanya masuk surga, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, para sahabat yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya menjelaskan kepada kita bahwa mereka sudah dipastikan masuk ke dalam surga, ya. Sebagaimana berita dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 100, surat ke-9 ayat 100, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ya, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, ya, dari golongan sahabat muhajirin dan ansor. Ya, muhajirin adalah para sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ansor adalah para pembela sahabat di Madinah. Kita tidak termasuk kategori muhajirin, tidak termasuk kategori ansor, tapi mudah-mudahan kita masuk kepada golongan yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Allah telah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai kekal padanya selamanya, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah memberikan julukan-julukan, hatta perselisihan para sahabat disikapi dengan tawakuf. Ya, karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui, dan mereka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 110, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana bid'ah itu menurut salafus salih? Ya, kita akan melihat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, oleh Imam Bukhari. Di antaranya bahwa, ya maaf, kita kembali. Dalam perjalanan hidup kita yang panjang tanpa batas itu kan ada beberapa episode, ya. Episode yang paling singkat di dunia. Setelah di dunia berakhir dengan mati, kemudian akan pindah ke alam kubur atau alam barzah, alam penantian. Berapa lama? Entahlah, ya, mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun. Sampai as-sa'ah, pergantian jagat raya, ya, yang kita kenal dengan kiamat. Kemudian manusia, alam semesta sudah hancur, manusia sudah menjadi tanah, yang tersisa tinggal tulang ekornya. Nunggu lagi itu sampai tiupan yang ketiga, ya. Ada mengatakan yang kedua, ada mengatakan yang ketiga. Tapi yang jelas itu tiupan yang terakhir yang disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan manusia. Kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar tersebut manusia dikumpulkan dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, ya, sampai manusia yang terakhir.
akan dikumpulkan di sana dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, matahari mendekat 1 mil. Berapa lama di situ? Digambarkan di surat Al-Ma'arij ayat 4, itu 1 hari di sana itu setara dengan 50.000 tahun. Ya, di situ disebutkan ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ya, betapa lamanya. Nah, kemudian di situ nanti akan ada yang mendapatkan syafaat. Ya, akan mendapatkan pertolongan. Bisa berupa dibebaskan dari neraka, diringankan dari adab Allah Subhanahu wa taala, atau dimasukkan ke dalam sorga, atau peringkat di sorganya dinaikkan. Ya, siapa itu? Di antaranya orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang benar. Ya, kemudian masih banyak amalan-amalan yang lain juga yang akan mengundang syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, melalui para rasul, melalui orang-orang mukmin yang salih dan salihah. Itu nanti di akhirat. Kemudian nanti akan dihisab. Dihisab. Ya, ada yang hisabannya itu berat, ada yang hisabannya itu ringan. Ya, kemudian ditimbang mizan. Kemudian ada penyerahan catatan amal. Nah, kalau itu lulus semuanya, nanti akan bertemu dengan Rasulullah SAW di Al-Haud. Ya, di Al-Haud, di telaga Nabi SAW yang dalam keadaan haus, panas yang tidak bisa dibayangkan. Barang siapa yang minum dari air tersebut tidak akan haus selamanya. Ya, makanya kita berharap kita akan bertemu dengan kekasih kita Rasulullah SAW di Al-Haud. Tapi kaitannya dengan orang yang berbuat bid'ah, orang yang menambah-nambah, orang yang melakukan modifikasi dalam Islam, itu Rasulullah beritahukan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi SAW, inni faratukum alal haud, man marra alayya syariba, wa man syariba lam yadma abadan, wala yaridanna alayya qaumun a'rifuhum wa ya'rifunani summa yuhalu baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'daka fa aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Jadi sabda Nabi SAW, aku mendahuluimu di sebuah telaga. Ya, tadi Al-Haud itu yang airnya dari sungai Al-Kausar, berasal dari sorga. Kemudian siapa yang lewat pasti minum. Siapa yang minum pasti tidak akan haus selama-lamanya. Sungguh akan datang padaku satu kaum yang aku kenal mereka dan mereka pun kenal aku. Gitu. Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Tiba-tiba orang itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Haud, untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Ya, padahal kita rindu, kita cinta, kita ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dihalangi. Maka aku berkata, sabda Rasulullah SAW, ya Allah, innahu minni. Kenapa aku dihalangi dari mereka? Kenapa mereka tidak boleh minum dari Al-Haud ini? Padahal mereka itu dari golonganku. Mereka itu adalah umatku. Ya, dalam redaksi yang lain, ummati. Ya Allah, itu umatku. Kenapa tidak boleh bertemu denganku? Kenapa tidak boleh minum dari Al-Haud tersebut? Ya. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Fa aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu.
ya, aku Nabi berkata, jauhlah bagi orang yang mengubah agama setelahku. Jadi ini adalah betapa bahayanya bid'ah. Ya. Nah, karena bid'ah itu sudah melembaga sehingga dianggap itu bagian dari agama. Nah, makanya ketika ada sekelompok orang yang melakukan purifikasi, melakukan tasfiyah, pemurnian agama, mengembalikan kepada sumber nilai yang aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus salih, kemudian dia tidak mustahil akan diposisikan sebagai orang yang asing, gitu kan, sebagai orang yang asing. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Islam itu pertama kali datang itu asing, dianggap aneh, dianggap nyeleneh, dan akan kembali asing seperti semula, tapi berbahagialah bagi orang-orang yang asing tersebut. Wa fi riwayatin bi ziyadati, dan dalam satu riwayat dengan tambahan, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah wa mal ghuraba, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu? Qala, beliau bersabda, allazina yuslihuna inda fasadin nas. Wa fi riwayatin ukhra annahu su'ila anil ghuraba faqala allazina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, dalam hadis yang lain. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya, siapakah ghuraba itu, siapakah orang-orang yang asing itu, beliau menjawab, yaitu orang-orang yang menghidupkan apa-apa yang orang-orang lain matikan, ya, dari sebagian sunnahku. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Banyak hadis-hadis tentang ini. Ada juga mengatakan orang-orang yang membuat alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang membuat islah, membuat kebaikan, keberesan ketika manusia itu dalam keadaan rusak. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan, jadi sabda Nabi SAW bahwa beliau tidak menyukai kepada perbuatan bid'ah, jadi segala sesuatu yang diadakan di dalam agama. Ini yang paling penting, ikhwati iman, ajani Allah wa iyyakum, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dalam apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita dakwahkan, apa yang kita serukan kepada manusia ini, itu semuanya tidak berhenti sampai di situ. Itu akan menjadi, istilah sekarang itu multi level. Bisa menjadi multi level pahala, bisa menjadi multi level dosa. Nah, ini yang harus kita timbang ya. Banyak hadis yang menyatakan seperti itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'an. Di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk yang benar, jadi itu manda'a ila huda. Ya, kita sebagai mukmin wajib meyakini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu bid'ah. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk yang benar, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tidak akan dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan,
Sesat itu apa gitu? Sederhana saja, sesat itu setiap yang berseberangan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sesat. Fama ba'dal haq illa dhalal. Dan apalagi setelah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang satu dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya sesat. Bagi orang yang mengajak pada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Dia berdosa dan akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Dan tidak akan dikurangi dosanya itu sedikit pun. Insyaallah. Tentu kita akan mengambil petunjuk daripada kesesatan walaupun kecil. Kemudian bagaimana menurut sahabat? Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Alaika bitaqwallah wal istiqamah, ittabi wala tabtadi." Dikata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan berlaku istiqomah, konsisten. Ikutilah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, jangan mengada-ngada. Jadi cukupkan saja dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu ibadatin lam yaf'al has-sahabatu fala taf'aluha. Wa qala fi riwayati ukhra, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Dikata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, setiap ibadah yang tidak dilakukan para sahabat maka janganlah kamu laksanakan. Dalam riwayat lain disebutkan beliau berkata, setiap ibadah yang para sahabat Rasulullah tidak melakukan maka janganlah kamu melaksanakannya. Makanya cukupkan dalam Islam ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan pemahamannya cukupkan dengan pemahaman khairun nas, manusia yang terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik tadi, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dikurangi. Ya, makanya itu diantara bagaimana perspektif para salafus saleh terhadap bid'ah di dalam Islam ini. Jadi tidak ada yang menerima bid'ah tersebut. Ya, para Nabi SAW sendiri, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in semuanya menolak, ya, memperingati tentang betapa bahayanya bid'ah tersebut. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terima kasih kepada para pemirsa di mana saja berada. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baiklah, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Insyaallah kita akan bertemu lagi di hari Sabtu dan Ahad yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa